tes kaudalis ya, anatomi topografi, tes kaudalis sisi lateral. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari anatomi topografi, kita harus paham dulu orientasinya. Orientasi di daerah gluteus kranial itu nanti ada tuberkokse ya di sini. Ini ada tuberkokse. Terus di kaudal ada tuber ischiadica di sini. Ada tuber ischiadica. Kemudian di daerah femur ya, di daerah femur di sini di distalnya ini ada apa namanya? Tuber Os patella. Ya, os patella itu penanda sisi kranial. Terus di sisi distal atau lebih tepatnya di regio luris ini ada penanda sisi kaudal yaitu tuber tuber atau os tuber calcaneus sorry tuber calcis atau os calcaneus. Nah, seperti biasanya ya, sebelum kita mempelajari otot-ototnya kita perlu membuka kulitnya ya. Kita perlu membuka kulitnya, yang dimana kulitnya ini terdapat muskulus yang melekat ya, namanya adalah musculus cutaneus truncii. Nah, masih ingat gak fungsi cutaneus itu apa? Menggerakkan kulit. Kenapa kok butuh digerakkan kulitnya? Ya karena mereka kalau gatel nggak bisa kukur. Garuk-garuk. Nggak bisa garuk-garuk. Makanya dikasih musculus cutaneus supaya apa? Bisa bergerak. Kalau gatel dia gerak. Atau Jadi kalau gatel gerak-gerak sendiri. ya, kayak ger gitu loh. Kalau kalian ya geter-geter Oh. buat menghalau lalat, nyamuk. Oke, TMI. Nah, termasuk ya musculus cutaneus truncii itu tadi. Nah, setelah itu di sini kita pelajari dulu untuk muskulus yang menutupi sebagian dari gluteus dan juga sebagian dari regio femur. Nah, ini yang besar. Ini adalah musculus gluteus. Musculus gluteo bicep. Musculus gluteo bicep. Ya, musculus gluteo bicep dia itu lebar besar ya. Yang dimana dia disusun oleh dua muskulus. Yang pertama yang ada di regio gluteus ini namanya adalah musculus gluteus superficialis ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya atau bagian distalnya ini ada musculus ya, musculus bicep femoris. Nah, Femoris. pada hewan ruminasi ya, antara musculus gluteus superficialis dan juga musculus bicep femoris dia itu fusi, sehingga kita nggak bisa melihat batasannya yang mana. Ini kan tak potong biar tahu aja kalian batasannya ya. Jadi kalau pada hewan ruminasi yang kecil seperti kambing, domba dan lain-lain, ambil lo fusi ada nggak? Kalau pada hewan ruminasi yang kecil ya seperti kambing, domba, dia itu fusi antara musculus gluteus superficialis dan juga musculus gluteus bicep femoris fusi. Nah, sedangkan kalau pada hewan kuda, Kak Rodok banter, Kak. kalau pada hewan kuda si musculus gluteus superficialisnya ini dia tuh terpisah, tetapi dia akan fusi dengan musculus yang ada di depannya, yaitu musculus tensor fascia lata. Itu fusi kalau pada hewan kuda yang ini ya. Tapi yang bagian bawahnya atau musculus bicep femoris enggak. Nah, kalau pada hewan karnivora ataupun anjing dia itu semua terpisah, benar-benar terpisah. Nah, terus untuk musculus bicep femoris dia itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama dia itu lebar, namanya adalah musculus bicep femoris pars Cranialis. ya, pars cranialis dia yang ini. Ya, yang ini. Sedangkan untuk musculus yang di kaudalnya arah seratnya itu ke arah ke distal dan dia itu lebih kecil ya. Nah, ini namanya musculus Bicep Pars caudalis. pars caudalis. Nah, biasanya kadang bingung, ada yang dijawab Ada yang jawab ini tuh semitendinosus. Itu
coba tinggal dilihat aja depannya itu lebar atau enggak. Kalau depannya lebar berarti yang ini itu bisa femoris pars calculus. Nah, bagian kaudalnya sini ini ada musculus semitendinosus. Musculus semitendinosus, kaudal dari biceps femoris pars calculus. Nah, kemudian di kaudal sedikit ke medial yang ini adalah musculus semimembranosus. Nah, kalau dia dilihat dari sisi lateral, dia akan nampak kecil muskulusnya. Cuma kalau dilihat dari sisi profunda atau dari sisi medial, dia terlihat lebih lebar. Nah, kedua muskulus ini antara semitendinosus dan juga semimembranosus ini menjadi tempat penyuntikan IM ya, intramuskular pada hewan kecil termasuk kambing domba. Ya, di antara salah satunya. Nah, jadi caranya itu nanti kalian pegang bagian belakangnya sini, cari celahnya. Kalau sudah tinggal milih antara semitendinosusnya atau semimembranosusnya. Bukan di celahnya sini. Kalau di celahnya sini nanti takutnya akan mencederai si nervusnya atau arterinya. Nah, kemudian kita balik lagi ke gluteus. Tadi kan di sini ada musculus gluteus superficialis. Nah, musculus gluteus superficialisnya kita kuatkan. Di sini kita baru lihat ada musculus yang tebal namanya musculus gluteus medius. Ya, musculus gluteus medius. Yang dimana musculus gluteus medius ini menjadi tempat penyuntikan secara intramuskular pada hewan besar. Ya, pada hewan besar. Kenapa? Karena dia itu ukurannya lebih tebal sehingga kalau kita mau melakukan penyuntikan aman struktur yang ada di medialnya sini, ada di profundanya. Kalau pada hewan kecil bahaya. Kenapa bahaya? Selain dia tipis, nanti takutnya dia itu akan mencederai si nervus ischiadicus. Ya, kalau sapi kan tebel, jadi dan carumnya kan segini doang. Ya, jarang sekali mengakibatkan cedera pada nervus ischiadicusnya. Kalau pada hewan kecil sering, makanya disarankan kalau nggak di belakang paha atau di preskapula depan bahu. Nah, kemudian selanjutnya si musculus gluteus medius ini kita kuatkan. Nah, di sini baru kita bisa melihat musculus yang mengkilat ya, warnanya mengkilat, namanya musculus gluteus accessorius major. Musculus gluteus accessorius major. Nah, musculus gluteus accessorius major kita kuatkan atau kita agak singkapan gini. Nah, baru kelihatan musculus yang agak mengkilap ya, tapi lebih mengkilap yang si mayor ya. Namanya adalah musculus gluteus accessorius minor ya. Dia ada di profunda ya, profunda dari musculus gluteus accessorius major ya. Nah, dan dia tuh sebenarnya juga mengkilat. Nah, dia mengkilap, cuman mengkilapnya itu nggak semengkilap si musculus gluteus accessorius major. Nah, terus agak ke kranial, ini kan kranial ya, ini kranial, ini adalah musculus iliacus. Nah, sedikit ke arah profundanya sini bisa dilihat, ini ada musculus psoas major ya, yang sebelumnya kita pelajari di abdomen thorax ya. Ini Itu masih satu lapisan dia, bukan atau itu loh yang kayak profunda ya? ada di profundanya nih. Dia kalau kita lihat dia muskulusnya agak mengkilap sedikit dan juga secara seratnya dia tuh lebih halus. Sedangkan kalau iliacus dia tuh seratnya lebih kasar dan kurang mengkilap, maka nggak mengkilap. Nah, kedua muskulus itu menyatu kayak gini, namanya adalah musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas. Nah, kita lihat di bagian sini, di bagian proximalnya si trochanter. Ini kan trochanter ya, trochanter. Nah, di bagian proximalnya sini ya, atau profundanya si nervus ischiadicus, kita bisa melihat keberadaan dari musculus gluteus profundus ya. Ini musculus gluteus profundus. Ingat-ingat, musculus gluteus profundus berada di proximal dari trochanter, berada di profundanya si Nervus ischiadicus. ya, nervus ischiadicus. Proximal trochanter, profundanya nervus ischiadicus. Nah, selanjutnya
di sini kita bisa melihat keberadaan dari suatu jaringan ikat, ya, suatu jaringan ikat. Nah, yang namanya yaitu ligamentum sacrospinosum et And tuberosum. Kenapa kok namanya ada et-nya? Ya karena sebenarnya dia itu tersusun oleh dua ligamen. Yang depan, bagian depan itu nanti ada ligamentum sacrospinosum, sedangkan bagian caudal itu nanti akan ada ligamentum sacrotuberosum. Ya, spinosum depan, tuberosum belakang. Nah, terus di sini tadi aku ini kan ada foramen ya, di kranial ini ada foramen, namanya adalah foramen ischiadica mayor. Nah, foramen ischiadica mayor dia itu nanti akan dibentuk oleh incisura ischiadica mayor dan juga ligamentum ya sacrospinosum. Nah, di mana si foramen ischiadica mayor ini nantinya akan menjadi tempat lewatnya atau tempat keluarnya dari nervus ischiadicus dan juga arteri vena nervus gluteus cranialis. Nah, arterinya mana? Nah, ini arterinya. Ini arterinya. Nervusnya juga ada, Pak. Ini warna putih. Kelihatan enggak? Mana? Ini loh, kamu lihat ya ini putih. Oh, Iya, ini. yang putih. Tuh. Nah, di caudal juga, di caudalnya juga sini. Bola balik. Di caudal sini ya, dekat dengan gluteus profundus, ini juga ada foramen ya. Namanya adalah foramen ischiadica minor. Nah, foramen ischiadica minor ya itu tersusun oleh apa? Incisura ischiadica minor, Ischiadica minor sama ligamentum ya, sacrotuberosum. sacrotuberosum ya. Tempat keluarnya dari arteri vena nervus gluteus caudalis. Nah, ini arteri gluteus caudalis. Nah, biasanya di dekat si foramen ischiadica mayor kita bisa melihat atau menjumpai keberadaan dari hipoglandula. Coba di sini kok nggak ada. Mayor apa minor? Oh, ini. Minor, sorry, minor. Ya, soalnya aku nggak sadar aja ngomong. Nah, ini adalah hipoglandula ischiadica. Hipoglandula ischiadica dekat dengan foramen ischiadica minor. Nih. Ya, dia selalu berada di dekat dari foramen ischiadica minor. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyain untuk daerah gluteus dan juga biceps femoris? Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke daerah femur. Nah, di sini apa namanya? Sini kita suka si musculus biceps femorisnya. Ketika musculus biceps femoris kita bisa melihat beberapa musculus ya dari proksimal. Di sini caudalnya si trochanter ya, caudalnya si trochanter di sini kita bisa melihat musculus gemellus. Apa singkatannya? Ganteng pengen dilus. Stop. Astaga. Ya, gemellus. Terus di bawahnya lagi ini ada musculus quadratus femoris. Ini. Jadi kalau musculus gemellus bedanya sama quadratus itu kalau yang gemellus warnanya lebih mengkilap dan kecil. Kalau quadratus dia itu apa ya, nggak ada motif mengkilatnya. Ya, dia tuh nggak ada motif mengkilatnya. Kalau yang gemellus ada. Terus sisi caudal, sisi ventralnya ini atau distalnya ini ada musculus adductor. Ya, musculus adductor. Ditandai dengan dia selalu ditembus oleh si arteri vena convexa femoris medialis. Terus di bagian distalnya lagi ini adalah musculus semimembranosus. Yang dimana musculus semimembranosus ini termasuk musculus yang paling lebar. Ya, dia terlihat lebih kecil ya kalau dilihat dari sisi lateral, tapi dia akan terlihat lebih tebal dan besar kalau kita lihat dari sisi medial ataupun dari ini balik biceps femorisnya. Oke, kita beralih ke muskulus yang nempel di os femur. Jadi ada 4 muskulus yang nempel di os femur atau kita biasa sebut sebagai quadriceps ya, muskulus quadriceps. Nah, siapa saja dia? Pertama ini si muskulusnya itu lebar, berada paling lateral di antara muskulus quadriceps yaitu muskulus Vastus. ya, muskulus vastus lateralis. Nah, ketika kita buka maka
ada dua muskulus. Yang kranial ini adalah muskulus rectus femoris. Dia letaknya paling kranial. Sedangkan kalau yang kaudal ini adalah muskulus intermedius. Vastus intermedius ya. Muskulus vastus intermedius. Nah, muskulus vastus intermedius dia itu kayak menyelimuti si os memurnya. Maka kalau kalian pegang dia keras. Soalnya langsung nempel di os memur kayak bulu-bulu gitu. Nah, terus ada lagi sebenarnya dia ada di sini. Ini adalah muskulus vastus medialis yang kalian pelajari nanti di pertemuan besok. Oke, lanjut. Ada yang ditanyain? Belum ada ya. Kita lanjut ke cruris ya, cruris. Di regio cruris ini ada banyak sekali muskulus ya. Yang pertama di sini dia itu kecil, berada di proksimal dan juga dia itu nggak dipisah videonya. Kecil berbentuk segitiga. Kecil bentuknya, terus ada di proksimal segitiga juga, yaitu musculus tibialis cranialis. Letaknya paling proksimal ya, kecil. Nah kemudian distalnya ini ada musculus peroneus tertius. Nah kemudian kita kuatkan si musculus peroneus tertius, kita bisa melihat Lucu. Jadi jangan dilihat. Lucu. Nah, Ini landainya hidup. ini adalah musculus extensor digitorum longus. Ya, jadi dia itu ketutupan si musculus peroneus tertius. Nah, terus di kaudalnya lagi di sini kita bisa menjumpai si musculus yang bentuknya kayak layang-layang. Ya, kayak layang-layang, namanya adalah musculus peroneus longus. Jadi kalau yang sini adalah longus ya karena dia panjang, sedangkan ini jadi lebih ke melebar aja, namanya adalah musculus peroneus tertius. Oke, lanjut ke kaudal sini. Di sini. Nah, kok sama? Sorry, salah. Ini di kaudal dari musculus peroneus longus kita bisa menjumpai keberadaan dari musculus Extensor digitorum lateralis. Nah, selanjutnya di kaudalnya lagi ini yang lebih ke kaudal, ini adalah musculus flexor digitorum lateralis. Jadi antara otot extensor dan juga flexor dia jadi satu di daerah sini. Ya, di bagian kaudal os tibia. Jadi kedua muskulus ini tuh berada di kaudal dari os tibia. Si extensor digitorum lateralis sama si flexor digitorum lateralis. Nah, selanjutnya di bagian kaudal dari muskulus flexor digitorum lateralis paling proksimal di sini kelihatan nggak kayak muskulus kecil? Iya. Samar-samar, biasanya tetap nyatu gini dia. Miring ya? Bukan miring, sebenarnya dia segitiga gini. Segitiga. Serius segitiga. Segitiga. Kecil. Nih. Oh, iya. Terus ketiga kecil dia tuh ada di proksimal ya, yaitu musculus tibialis caudalis. Jadi ingat-ingat konsep dari musculus tibialis, dia letaknya berada di proksimal dan biasanya bentuknya segitiga kecil. Ingat-ingat, baik itu yang cranialis ataupun di caudalis. Cuma kalau dari segi ukuran lebih besar si tibialis caudalis daripada si tibialis cranialis. Nah, selanjutnya ini di kaudalnya ada musculus gastrocnemius. Ya, dia juga punya dua kaput. Kaput yang pertama yaitu berada di lateral yaitu musculus gastrocnemius kaput lateral. Sedangkan yang di sisi medial yaitu namanya adalah musculus gastrocnemius kaput medial yang nanti kalian pelajari di medial. Nah, kemudian sedikit kita buka si musculus gastrocnemius ya. Kita bisa menjumpai musculus yang melintang miring gini ya. Namanya adalah musculus soleus. Ya, anak soleh, musculus soleus. Anak soleh Ya, dia mau rukuk. Ini adalah musculus soleus. Nah, kemudian di sini kalau kita angkat gini,
ini ada musculus flexor decorum superficialis. Jadi si musculus gastrocnemius kan dia kayak gini kan seharusnya. Kaput lateral, kaput medial. Di tengah-tengahnya itu akan ditempati oleh si musculus flexor decorum superficialis. Di tengah gastrocnemius. Tuh. Gitu ya. Oh yang ini. Ini kan kayak ada kayak batasannya kan nah. Genol. Flexor decorum superficialis. Nah, kemudian di sini kita bisa menjumpai satu tendon. Namanya tendon apa? Hamstring. Tendon hamstring. Nah, si tendon hamstring ini akan disusun oleh 3 muskulus besar, yaitu ada musculus semitendinosus, semimembranosus, dan juga ada musculus gluteus biceps. Ya. Jadi ada 3 tendon muskulus, yaitu ada tendon musculus semitendinosus, semimembranosus, dan juga gluteus biceps. Ya, si tendon hamstring. Nempel di tendon si Tuberculosis. Nah, sebenarnya dia itu juga ada tendon lain, itu tendon dari triceps surae, ya, atau kita biasa sebut sebagai tendon Achilles atau tendon calcaneus. Jadi hamstring, tendon hamstring kayak sebelahan gitu loh, nempel bareng-bareng di si tuberculosis. Nah, si triceps surae atau nama lainnya adalah calcaneus atau tendon Achilles itu dia disusun oleh yang namanya musculus tendon si triceps. Tendon musculus triceps surae nama lainnya adalah tendon Achilles atau tendon tendinus. Nah, dia itu disusun oleh siapa saja? Pertama, tendon dari musculus gastrocnemius lateral, kaput lateral maupun kaput medial. Yang kedua itu ada tendon dari musculus soleus. Ya, dia total ada 3. Gastrocnemius kaput lateral, kaput medial, sama apa namanya? Soleus. Nah, jadi tendon hamstring, tendon triceps surae atau tendon calvis nempel ke si tuberculosis-nya. Nah, nama keseluruhan tendon-tendon yang saling bersamaan ini secara keseluruhan namanya adalah tendon calcaneus communis. Ingat-ingat konsep komunis artinya bersama, yaitu bersama-sama. Jadi secara keseluruhan ini namanya adalah tendon calcaneus communis. Tapi kalau ditunjuk nantinya dijawab aja sebagai tendon hamstring. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada di sisi lateral regio cruris, dia akan berjalan menuju ke regio pedis. Nah, ketika dia itu sudah mencapai ke os tarsal ya atau daerah tarsal, dia akan difiksasi oleh suatu jaringan ikat. Namanya adalah retinaculum extensoria. Nah, retinaculum extensoria dia memiliki 2 bagian atau memiliki 2 retinaculum. Pertama, dia masih di daerah distal dari si regio cruris. Namanya adalah retinaculum extensoria proximal ya, karena dia letaknya berada di sisi proksimal dari os tarsal atau di distalnya dari regio cruris. Dia ada di sini. Sedangkan yang sudah berada di regio pedis ya di sini atau di distalnya tarsal namanya adalah retinaculum extensoria distal. Jadi yang satu berada di distalnya si tibia, retinaculum extensoria proximal. Kemudian yang sudah mencapai di daerah metatarsal atau os tarsal sini yaitu retinaculum extensoria distal. Ini memfiksasi biar nggak kemana-mana. Terus di sini paling lateral ya, ingat-ingat ini adalah sisi lateral. Paling lateral di sini kita bisa menjumpai tendon yang kelihatan pendek dan miring, namanya adalah tendon musculus perennius longus ya. Suka pengen membuktikan ini tendonnya. Mana anjir? Justru kena kering kalau tendon.
Enak kalau keringnya bener, ini keringnya crop. Kayak serabut. Iya, anjir. Bagus. Gak jelasin ditunjuk. Nah, ini adalah tendon musculus peroneus longus. Sedangkan yang sisi medialnya sini ya masih di daerah lateral tapi ada di medial dari tendon ya peroneus longus, yaitu tendon musculus extensor digitorum lateralis. Ya. Enggak, maksudnya itu lebih medial, bukan berarti dia tuh ada di medial. Lebih medial. Itu masih di sisi lateral. Iya. Nah, kemudian di sisi medial sini kita bisa menjumpai dua tendon. Yang pertama, yang panjang ini adalah tendon Digitorum ya musculus tendon musculus extensor digitorum longus, bukan longus ya. Nah, sedangkan yang sebelah sini ini kelihatan nggak kecil? Oh iya. Perasaan pada wae. Ini adalah ini loh. Ngomong tadi apa sih? Kok diputer-puter ya? Pusing kalau aku. Ini adalah tendon musculus peroneus tertius. Jadi kalau kita urutkan paling medial itu tendon musculus peroneus tertius, kemudian tendon musculus extensor digitorum longus, kemudian tendon musculus extensor digitorum lateralis, dan terakhir paling lateral itu tendon musculus peroneus longus. Ingat longus dia itu pendek ya, baik itu peroneus tendon musculus peroneus itu bentukannya selalu pendek, miring kayak gini ya. Itu miring. Sedangkan kalau tendon dari extensor memanjang ke arah distal. Imajinasi. Oke. Nah, selanjutnya Iya, arahnya beda dari Ternyata jadi beda lagi. nah ini kan tadi kan ini ada dua tendon extensor kan. Di tengah-tengahnya ini ada musculus yang bentuknya segitiga kecil ya di daerah proksimal dari os metatarsal, namanya adalah musculus extensor digitorum brevis. Ya. Nah, kemudian yang paling distal ini berada di tengah-tengah, ini adalah tendon dari musculus extensor digitorum brevis. Jadi muskulusnya ada di proksimal, tendonnya ada di distal. Nah, ini Adanya calcaneus tendon calcaneus communis ini keseluruhan ini. muskulusnya nggak ada. Hah? Muskulusnya nggak ada di vocab. Gak ada dah. Muskulusnya. Nah, penunjukan yang ada di sini jawab aja tendon calcaneus communis. Nah, kalau dijawab tendon calcaneus communis itu terdiri apa aja? Dua tendon, tendon calcis atau tendon Achilles dan tendon hamstring. Tendon calcaneus communis. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Ada ibu glandula, Supiliaka. ligamentum, bukan ligamentum, salah ya, ibu glandula. Copyright. Iya. Oke, udah. Dia ada di depan ya, di depan atau sedikit ke profunda dari musculus tensor fascia latae ya. Namanya adalah livoglandula Supiliaka. femoris atau subciliaca. Dia ada di sini. Maka karena dia ada di sini, maka dia itu biasanya dipalpasi ketika pemeriksaan fisik. Ada daerah ada pembekakan nggak di daerah sini. Jadi misalnya ini depan paha, terus dilabrak begini. Enggak maksudnya Siap. Parah ini. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Nggak lulus sensor. Nggak lulus sensor. Nah, jadi dia itu nanti kalau misal terjadi pembekakan, maka artinya ada infeksi di daerah paha ataupun di daerah glukose. Oke. Nah, terus tapi kalau livoglandula ischiadica itu sulit untuk dijangkau. Karena biasanya itu dilihat ketika saat postmortem.
Ya, ini pemeriksaan postmortem. Tapi kalau lipogranula prefemoris ini biasanya dilakukan pemeriksaan itu sebelum mati kematiannya. Oke. Soalnya bisa diraba. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Nah, di balik daripada si musculus tensor facial latae, ini kita bisa menjumpai keberadaan dari arteri, vena, circumflexa, iliaca profunda. Kita tingkat di arteri circumflexa iliaca profunda, dia ada di balik dari musculus tensor facial latae tadi. Yang dimana? Biar gak lupa, ingat-ingat acip. Itu lagi. Acip. Ya, ingat-ingat acip Kok kayak aja. gak serius banget sih Acip video ini? dengan apa ada di balik si tensor facial latae atau memvaskularisasinya. Terus selain itu, Ya ini YouTuber udah terkenal nih. FKH. ketika kita menguatkan si musculus vastus lateralis, ya si vastus lateralis di bagian proksimal sini, ya proksimal di antara musculus rectus dan juga musculus vastus intermedius, kita bisa menjumpai keberadaan dari Arteri circumflexa femoris lateralis. ya arteri circumflexa femoris lateralis. Dia ada di antara musculus vastus dan juga rectus di proksimal, di daerah proksimal. Ya, ingat-ingat dia ada di daerah proksimal. Nah, lanjut. Nah, di sini ada suatu arteri vena yang menembus si musculus adductor, ya, dan dia akan memvaskularisasi si musculus biceps femoris, namanya adalah Arteri circumflexa femoris medialis. nah, ini dia. Oke, lanjut. Sekarang beralih ke daerah kruris. Di daerah kruris nanti akan divaskularisasi oleh dua arteri yang merupakan cabang dari arteri popltea yang nantinya akan kita pelajari di sisi medial. Nah, yang pertama adalah arteri tibialis cranialis. Dia ada di sini. Yang nempel itu. Kok gerak-gerak? Nah. Dia ada di mana? Dia di sini. Stop copyright. Ini arteri tibialis cranialis, dia ada di profundanya si musculus extensor digitorum longi. Atau kalian lihat dia ada melekat di sisi kranialnya si os tibia. Atau di samping dari nervus tibialis. Aku tadi hampir salah, tak kira muskulus tadi, soalnya warnanya hampir sama. Mataku kan agak sulit membedakan. Terus kenapa nggak pakai kacamata? Tapi kalau nggak pakai kacamata kelihatan kok, kan dekat gini. Karena begini. Cuma dari jauh. Nah, itu untuk arteri tibialis cranialis. Sedangkan kalau arteri tibialis caudalis kita jumpai di mana? Jauh banget. Kelihatan nggak ini? Iya. Nih. Di kaudal. Ya, dia ada di kaudal, bener. Dia ada di sini, kaudal, atau dia berjalan di superficialnya si gastrocnemiosis kaudal. Nah, itu jadi garingan tungtung sahur. Jadi ketemu sahur. Kayak kayak satu. Tibialis caudalis. Ingat-ingat dia ada di sisi kaudal dari gastrocnemius. Terakhir di sini mana? Ini nggak ada apa sih? Ini panjang. Dari sisi sini ini adalah vena savena lateralis. Nah, vena savena dia itu biasanya digunakan sebagai tempat penyuntikan
IV ya, baik itu terapi cairan seperti infus ataupun kita mau menyuntikkan obat yang melalui IV. Kayak banyak sih obatnya apa aja. Obatnya itu obat terapi cairan, kayak obat infus. Femoralis caudalis dia letaknya ada di sini. Itu yang kecil. Itu di mana? Ingat-ingat di sini kan ada os patella. Ini adalah sudut siku, ya sudut itu bentuk artikulasio femoropapidalis kan. Nah, ini. Belum. Dia ada di kaudalnya. Dari caudalis. Ada yang belum lagi? Oh ya, belum juga. Ini apa tadi? Tadi kita ini vena savena. Arteri femoralis caudalis. Di kaudal dari os femur di distal. Kaudal dari patella. Siku. yang caudalis. Arteri circumflexa femoris medialis. Ini femoralis caudalis. Ini yang Lateralis. ya. Nah. Nek. Di daerah dorsal dari tarsal kita bisa menjumpai, nah ini nih, ada bekas-bekas sedikit dari arteri dorsalis pedis. Ingat-ingat dia ada di dorsalnya si tarsal ya. Dorsalis pedis. Nah, artinya dia itu ada di dorsal dari tracheopedis. Nah, terus lanjut di sini kita bisa menjumpai juga di daerah metatarsal. Tiga itu. Aneh ah. Berani nanya kenapa tiga? Sama ya. Jalan. Sampai di kota. Akhir kota. Ini adalah angele. Ya, struggling for life. Nah, itu kelihatan nggak merah-merah? Kelihatan. Nah, itu adalah arteri metatarsal dorsalis 3. Nggak mungkin ditanyain. Susah. Ditanyain? Serius agak bohong. Itu yang paling susah, yang paling ditanya. Ya pokoknya kalau di situ kan cuma ada satu pilihan nanti. Ya, dia tuh ada di profundanya si struktur tendon-tendon tadi. Di dorsal dari os metatarsal. Arteri Metatarsal dorsalis Dorsalis 3. Kenapa kok 3? tadi itu yang paling dominan. Paling dominan. Jadi kalau pada hewan ungulata, baik itu ruminansia, baik itu seperti kuda dan lain-lain, dia itu kalau sapi kan dia itu kan masuk metatarsalnya 2, ya kan? Tapi arteri metatarsalnya cenderung mengarah ke os metatarsal 3. Makanya dinamakan dengan os metatarsal 3. Misalkan kalau pada kuda kan dia cuma satu kan yang berkembang, itu os metatarsal 3. Makanya namanya mengikuti juga. Nah, kalau pada hewan karnivora, anjing dan lain-lain, dia itu ada os metatarsal 2, os metatarsal 3 dan 4. Itunya dari sini. Bentar, dari sini. Terus ini sama sini. Kayak agak ke tengah-tengah. Itu untuk arteri metatarsal dorsalis 2 3 4 pada hewan karnivora ataupun pada hewan berjari 5. Atau ya pada hewan yang duit tangan lah. Kaget dikit. Ini yang tadi nggak sih? Iya. Ya, ini adalah arteri digitalis pantaris. Ya kayak kalau di depan digitalis palmaris, kalau belakang digitalis pantaris. Mana? Sudah. Inovasi. Yeay, nervusnya belum. Fase utama di daerah kaki belakang itu nanti akan diperankan oleh si nervus ischiaticus. Nah, nervus ischiaticus di sekitaran trochanter ya, dia akan bercabang. Cabang yang pertama dia akan mengarah ke musculus bicefimoris ya, kayak serabut-serabut, namanya ramus muscularis nervus ischiaticus. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu dia akan bercabang lagi ya
Ada yang mengarah ke superficial, namanya adalah musculus fibularis. Nervus. Ayo, nervus fibularis. Ini yang arahnya ke superficial, namanya adalah nervus fibularis atau peroneus communis. Nah, selanjutnya yang dia itu lebih ke profunda atau mengarah ke regiocurulis ya, namanya adalah nervus tibialis. Tibialis ke lebih dalam. Kalau yang fibularis dia lebih panjang dan terlihat dari sisi lateral. Nah, kemudian di sini Ya ampun, itu juga. ini jadi si tibia ini ya. Tibia itu kayak ada dua gitu loh. Yang satunya si tibialis itu sendiri, yang satunya itu nervus cutaneus caudalis. Ini sering banget buat putus sampai pegel. Kamu jadi Hah? Kemarin jadi Dodipan. Kemarin gue nggak suka jadi apa. Tolong disensor editor. Nanti kamu taruh foto lagi. Tapi kemarin memang ini Iya. Tadi aku kirim. peroneus communis, dia itu punya cabang. Cabang yang pertama, Kamu punya siapa? cabang yang pertama Belum coy. ini kecil. Dia tuh cabang pertamanya itu berada di proksimal ini, di antara si peroneus longus sama si extensor digitorum lateralis. Dia ada di proksimal. Nah, terus selanjutnya yang ini susai. Yang kecil ini juga ini. Iya. Oh, ini yang tadi. Ini yang ramus muscularis nervus fibularis atau nervus peroneus communis. Ya, RM N fibularis atau RM N peroneus communis. Nah, ini Itu cabang pertama ya? yang tadi. Sulit banget buat misahin. Sama. Cabang yang kedua, dia tuh lebih profundus, masuk ke dalam kayak masuk gini. Kalau yang superficialis, dia itu ada agak apa ya, agak mengarah ke distal gitu. Set. Jadi masuk dulu terus ke distal. Sedangkan kalau profundus dia tuh benar-benar masuk ke dalam. Dan dia ada di bawah dari si ramus muscularis nervus fibularis. Nah, terus cabang yang terakhir dia nempel atau berada di lateral ya, atau di superficial dan panjang. Tak carikan sing perparate jelas superficial panjang, lebih panjang daripada yang lain. Ini adalah nervus cutaneus surae lateralis yang panjang, dan dia sebenarnya kalau di beberapa perata yang bagus ya seharusnya dia kelihatan agak lebih gede dikit dan Lagi panjang. Kak, ulang dari yang atas. Buset. Biar Yang mana? jelas. Enggak boleh gitu anjir. Tapi dia baik. Fast respon kok. Nah, untuk yang pertama cabang dari nervus fibularis yang ini ya, dia tuh biasanya kayak kelihatan kayak serat-serat kecil gitu di sini, yaitu ramus muscularis nervus fibularis atau ramus muscularis nervus peroneus communis. Terus cabang yang kedua yang ini yang arahnya masuk ke profundus dan namanya adalah nervus peroneus profundus. Sedangkan yang distalnya sini ini adalah nervus peroneus superficialis. Yang nantinya kalau kita lihat dia itu arahnya itu habis masuk ke profundus, nah, terus mengarah ke distal gini. Profundus distal arahnya. Terus yang terakhir dia itu berada di lateral panjang ya ke arah distal, yaitu nervus cutaneus surae lateralis. Oke, sudah.
Ada yang mau ditanyain? Lipograndilis. Nah, untuk lipoglandula popltea, dia ada di kaudal dari arteri femoralis caudalis atau di sekitaran dari arteri circumflexa femoris medalis. Lanjutannya Yang nggak sih? tadi Jangan yang cerdas mau semua diulang. di dekatnya Buset dah. Ini. Ya, pulang ya. Ya. Ketiga. Untuk lipoglandulanya pertama di sini ya di dekat dari foramen ischiatica minor. Di sini kita bisa menjumpai Oh iya ada. lipoglandula ischiatica. kayaknya nggak ada. Yang dimana dia itu sulit untuk diraba, sehingga kalau kita mau memeriksa kondisi lipoglandula ischiatica, maka kita harus melakukan pemeriksaan postmortem. Terus juga di sisi Udah, kaudal udah. dari arteri femoralis caudalis sudah, Kak. atau sekitaran Retail. arteri circumflexa memoris ada yang namanya lipoglandula popltea. Ini juga sulit untuk diraba. Nah, terus kalau di depan di sini ada yang namanya mana ya? Nah, ini adalah lipoglandula presufemoris atau subiliaca yang dimana bisa diraba ketika pemeriksaan antemortem atau sebelum disembelih atau ketika hidup. Pertama, dia ada di daerah tarsal sisi lateral. Terus dia itu miring, pendek, namanya adalah tendon musculus peroneus longus. Ya. Terus sampingnya sini yang panjang ya, yaitu tendon musculus extensor digitorum lateralis. Ini panjang. Ya. Nah, ini. Nah, tolong ini pegangin dong. Nah, sip. Nah, nggak pakai anu. Udah lah. Ini sebelah daerah medial sini. Ini ada tendon extensor musculus ya, tendon musculus extensor digitorum longum. Letaknya ada di sini. Terus sebaliknya lagi ini paling medial ya, atau berada di sisi medial miring ya, yaitu tendon musculus peroneus tertius longum lateral longus. Nah, tengah-tengahnya ini baru musculus bicep. Musculus extensor digitorum brevis. Sisi distalnya ini adalah musculus. Sensor digitorum brevis. Oke, apa yang mau ditanyain?